Jadi mendukung Prabowo Subianto untuk maju lagi di tahun 2029. Gema Bangsa ini kan adalah sebuah lahir dari sebuah keresahan kita berpolitik. Praktek-praktek partai politik yang selama ini yang serba sentralistik, semua kebijakan ditentukan pusat. Kami menawarkan sebuah gagasan yaitu desentralisasi politik. Kita menyampaikan satu dukungan secara resmi kepada Presiden Republik Indonesia. Gema Bangsa jelas kita mendukung pada pilkada langsung oleh rakyat. Karena rakyat itu juga perlu diapresiasi dan dihargai. Tapi kan Pak Prabowo dan partainya kan kepingin jadi pemilihan lewat DPRD. Ya, kan? boleh kita mendukung, tapi prinsip ini adalah sebuah penghargaan dan apresiasi terhadap rakyat. Ya, tentu sebuah cita-cita partai politik pasti konsepnya adalah idealis ya. Tentu dengan kerja keras, semangat kita adalah bagaimana kita harus masuk dalam senayan sehingga kita bisa memberikan sebuah warna, kontribusi nyata. Oh, targetnya bisa masuk di Senayan ya, di DPR ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera buat kita semua. Bertemu lagi dengan saya Feby Mahendra Putra, Direktur Pemberitaan Tribun Network. Tribuners, partai di negeri ini udah banyak. Jumlahnya yang lolos verifikasi dan mengikuti pemilu 2024 jumlahnya 18. Dan yang lolos parliamentary threshold hanya 8. Dan sekarang tambah satu lagi partai yang sudah didirikan pada 17 Januari 2025 yang lalu. Partai ini memberi nama dirinya sendiri adalah Gerakan Mandiri Bangsa, disingkat sebagai Gema Bangsa, dan akan melakukan deklarasi di bulan ini. Dan untuk mengetahui lebih jauh, ini apa sih Gema Bangsa ini? Telah bersama dengan saya Sekjen Gema Bangsa, M. Sopian. Muhammad Sopian. Muhammad Sopian. Saya ulang kembali. Jadi Muhammad Sopian, Sekretaris Jenderal. Bukan kaleng-kaleng ini. Saya akan sapa Bang Sopian. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa ini. Jadi Bang, kita kepingin tahu juga ini. Partai kita ini udah banyak, 18. Ya, bisa diobrolin Bang. Untuk apa lagi bikin partai lagi? Dengan nama Gerakan Mandiri Bangsa, kayak nama Bang aja Bang. Silakan. Pilihannya satu adalah Indonesia ini menganut sistem ya, politik ya, pemerintahan melalui partai politik. Karena sistem suksesi pemerintahnya melalui partai politik, maka keberadaan partai politik, kehadiran partai politik itu adalah sebuah keniscayaan. Jadi kalau dalam bahasa agama itu fardu kifayah, wajib fardu kifayah, dan penting di dalam bagaimana membangun spirit, membangun bangsa. Ya tentu karena politik itu adalah pilihan, kita kan harus memberikan sebuah alternatif. Ya. Berapa hal kepada masyarakat bahwa ini adalah sebagai alam demokrasi, maka kehadiran partai politik itu menjadi pilar sebuah ciri-ciri negara yang demokratik. Kenapa memilih nama Gerakan Mandiri Bangsa yang disingkat Gema Bangsa? Kenapa nggak pilih nama lain gitu Bang? Bisa diceritakan riwayatnya. Pasti dulu pernah punya nama alternatif. Gimana itu? Silakan. Ini sungguhnya panjang sejarahnya. Nah, nggak apa-apa, cerita aja. Jadi pendirian partai ini sebenarnya bukan 1 tahun 2 tahun. Ini melalui proses yang panjang. Diukur oleh sebuah keberanian kami sebagai anak muda untuk mendirikan partai politik secara mandiri. Ya tentu dengan pilihan kata ini adalah satu-satunya bahwa negara dengan mainstream ideologi mandiri menjadi seksi. Adalah berdiri di atas kaki sendiri. Itu yang selama ini dijawantakan oleh pada pendiri bangsa kita. Bagaimana cengkraman dari kolonialisme, maka kata diksi kemandirian itu menjadi penting di dalam sebuah langkah bergerak sebuah organisasi. Nah, spirit kemandirian inilah yang kemudian penting, yang menjadi inspiring di dalam sebuah gerakan partai. Makanya kami
memberikan nama Gerakan Mandiri Bangsa. Nama ini adalah nama yang murni dari kawan kita, yaitu Ahmad Rafiq sebagai Ketua Umum. Ya. Bahkan dari simbol logo ini saja, ini adalah trilogi kemandirian. Apa itu, Bang? Trilogi kemandirian itu pertama mandiri secara individu paling bawah. Lalu ketika mandiri secara individu maka akan melahirkan sebuah kemandirian masyarakat. Dari kemandirian masyarakat akan melahirkan kemandirian bangsa. Tiga jadi individu, masyarakat, bangsa. Gitu. Ini adalah itu simbolnya, simbol logo ini dari trilogi kemandirian. Ya, Bang. Sebagai seorang sekjen tentu Anda punya pengalaman lah sebelum mendirikan partai politik yang bernama Gerakan Mandiri Bangsa ini. Belum mendirikan Gerakan Mandiri Bangsa ini, partai ini, Abang aktif di mana? Dan para pendiri ini termasuk Bang Ahmad Rafiq ini, bisa cerita, Bang? Saya memang dulu perkawanan kita sangat lama ya, dimulai dari aktivis mahasiswa, lalu kemudian beranikan diri dulu mendirikan namanya Partai Matahari Bangsa. Oh, yang Matahari Bangsa ya. Kawan kita menjadi sekjen. Ya. Saya waktu itu sebagai wasekjen. Dirikan anak-anak muda Muhammadiyah. Itu juga cukup berani juga di usia yang masih kepala dua. Bahkan sesungguhnya orang yang baru lulus mestinya dari kuliah, ya, menjadi lulus dari aktivis mestinya cari kerjaan, mengurus rumah tangga, punya tanggung jawab besar, tapi mendirikan sebuah partai politik yaitu Partai Matahari Bangsa. Dari pengalaman itu, ya, keberanian itu, berdirilah sebuah Partai Matahari Bangsa, ya, tahun 2009. Ya, waktu itu kita dengan nomor 18. Dari pengalaman itu kita diajak oleh Surya Paloh mendirikan namanya Nasional Demokrat. Ormas. Nah, waktu itu ketua umumnya adalah Ahmad Rafiq, pertama kali Nasional Demokrat. Sebagai ormas, ketuanya sebagai ormas Ahmad Rafiq ya. Lalu kemudian pindah Nah, Anda sendiri waktu itu di ormas nasional. Belum gabung. Belum gabung. Saya masih di PMB, Partai Matahari Bangsa, dan masih fokus di kampus, ya, kuliah. Oke, setelah ormas Nasdem, terus gimana ceritanya? Setelah ormas Nasdem berdiri, ya, nasional, maka ada usulan untuk mendirikan partai secara paralel, ya. Diperintahkannya Ahmad Rafiq untuk mendirikan partai waktu itu dengan Rio Capella. Nah, karena mungkin beliau butuh kawan, saya punya pengalaman di situ sebagai yang kepala kantor, mengorganisir, mengkepalai administrasi partaian. Saya diminta oleh kawan ditarik, ya, masuk, ya, untuk mengkomandoi, ya, keadministrasian pendirian partai politik kita itu, persiapan segala macam. Selanjutnya, ketika berdiri, ya berdirilah Nasdem menjadi sebuah partai politik. Habis pencabutan nomor urut, saya masih ingat waktu itu yang cabut Ahmad Rafiq di KPU, ya, nomor 1. Habis itu 2 hari setelah itu kita keluar. Biasa saya tidak mau menjelaskan panjang lebar. Resign dari Partai Nasdem. Ada dinamika yang mungkin biasa di politik. Ketika idealisme tidak sama dengan kami, ya kami harus memberanikan diri untuk bagaimana ikhtiar baru. Sama-sama, lalu kemudian kami mendirikan namanya Partai Perindo bersama Pak Haritanu. Jadi gabung. Pak Ahmad Rafiq, Bang Sopyan, Pak Haritanu, Perindo. Terus gabung, perjalanan waktu, ikhtiar sudah 2 kali pemilu, kok nggak pecah-pecah telur. Oh, gitu ya. Kami merasa ini ada satu hal yang mungkin bagaikan seperti tanaman. Gimana tuh? Ketika bibit tidak tumbuh di dalam tanah ini, maka harus pindahkan ke tanah yang lain. Frustasi nih, bukan ya? Bukan frustasi. Ini ada kecocokan. Karena perjuangan itu adalah sebuah pengorbanan. Kalau tanpa pertaruhan kita tidak akan berhasil. Maka harus terus berjuang selama itu belum berhasil. Setelah dari Perindo muncullah ide untuk mendirikan bangsa secara mandiri. Mandiri dalam artian keberanian kita dengan pengalaman jejaring di daerah selama pas beberapa tahun tuh. 5 tahun PMB, 5 tahun Nasdem, 10 tahun Perindo, cukuplah 20 tahun kita punya jejaring yang ada di
daerah. Nah itu ya saya kira itu yang bisa kita kapitalisasi sesungguhnya untuk keberanian untuk mendirikan partai politik. Kalau boleh saya tanya, bohirnya Partai Gema Bangsa ini siapa? Partai ini kan butuh uang, Bang. Betul nggak? Gitu ya kan, untuk operasional, untuk bikin nyewa kantor, administratif, rapat-rapat, perlu uang kan? Perlu. Siapa bohirnya Gema Bangsa ini? Jujur saya katakan sampai saat ini dan detik ini kita belum ada bohir. Oh, selama ini kita masih urunan. Patungan pengurus. Kantor, ada pengurus, salah satu pengurus yang menyewakan kantor kita di Hang Jebat. Betulan di Hang Jebat. Ya kalau ini ada iuran lah. Ya, teman-teman urunan karena mempunyai semangat yang sama untuk bagaimana. Tapi ada upaya Bang ya untuk nyari bohir itu kan pasti kan upaya kan, betul nggak Bang? Yang membangun relasi penting. Di dalam satu visi untuk sama-sama membangun Indonesia itu udah pasti. Kan kita tidak bisa normal aja ya. Normal kita membangun Indonesia itu kan tidak bisa sendirian. Ya seorang presiden pun kan berkoalisi dengan siapapun untuk bagaimana mendirikan sebuah bangsa yang baik. Ya. Gitu ya. Ada kerjasama. Kalau dalam bahasa uhwah ya. Jadi kalau ada pengusaha bohir yang mau gabung ke Gema Bangsa, oke. Ya silahkan aja selama visinya sama, mengikuti apa yang sudah menjadi jargon gerakan kita, ya why not? Kita kan inklusif, terbuka dengan siapapun. Bang, kita perlu tahu nih masyarakat, apa sih bedanya Partai Gema Bangsa dengan partai lain? Kalau ada partai lain yang menyebutnya partai super terbuka lah, hati nurani rakyat lah. Kalau ini apa ini? Gema Bangsa ini kan adalah sebuah lahir dari sebuah kerasahan kita berpolitik. Dari mulai pengalaman tadi yang saya sebutkan ya, dari partai A, partai B, partai C, dan praktek-praktek partai politik yang selama ini yang serba sentralistik, semua kebijakan ditentukan pusat, tapi menawarkan sebuah gagasan yaitu desentralisasi politik. Otonomi lah ya. Ya, memberikan otonomi seluas-luasnya kepada tingkatan pengurus di bawahnya. Tingkatannya apa Bang itu Bang? Pertama DPW. Untuk tingkat provinsi. Provinsi itu adalah Dewan Pimpinan Wilayah. Untuk tingkat kabupaten itu adalah Dewan Pimpinan Daerah. Tingkat cabang, tingkat kecamatan adalah DPC. Nah itu memberikan otonomi soal dalam kelola partai. Contohnya apa Bang? Otonomi yang boleh dilakukan oleh DPW maupun DPD. Misalkan contoh konkret. Contoh konkret. Misalkan dalam hal konteks misalkan penentuan calon gubernur untuk tingkat provinsi misalkan. DPW punya hak dan wewenang, otoritas untuk menentukan siapa calonnya. Jadi DPP nggak bisa intervensi? Nggak bisa. Kita hanya memberikan rambu-rambu saja. Gitu. Rambu ini harus punya misalkan ya normatif lah. Tapi otoritas itu diberikan seluas-luasnya kepada tingkatan-tingkatan di bawahnya. Demikian pula untuk bupati wali kota. Untuk bupati wali kota adalah pengurus daerah tingkat kabupaten. Calon anggota legislatif gimana Bang? Sama. Sama ya. Kita diberikan otonomi. Kita berikan otonomi seluas-luasnya. Kita tidak ikut tentu menentukan. Ini adalah satu pesan yang sesungguhnya direspon cukup luar biasa. Bayangkan kita 1 tahun membentuk partai ini sudah 38 provinsi. Jadi sejak dibentuk Januari 2025 sampai sekarang itu sudah punya Dewan Pimpinan Wilayah di 38 provinsi. Kalau di tingkat DPD-nya Bang, kota kabupaten berapa jumlah tuh? Di tingkat kabupaten kota kita sudah 462. 462. Iya. Udah di angka 90,88%. Jadi kalau begitu nanti kalau tiba saatnya diverifikasi oke berarti ya. Sudah siap kan? Sudah siap. Punya kantor-kantor juga ya? Iya punya. Gitu ya. Nah Bang, tadi kan disebutkan bahwa ini patungan ini. Kan kalau nggak salah pada bulan Januari ini kan mau punya gawe besar nih Bang. Betul ya? Iya. Deklarasi kalau nggak salah ya? Iya. Bisa ceritakan Bang, dalam deklarasi itu apa yang terjadi? Deklarasi itu kita laksanakan 17 Januari 2026. Karena itu bertepatan dengan Dirgahayu 1. Sama dengan ketika di launchingnya Partai Gema Bangsa, ini adalah 1 tahun
Partai Gema Bangsa. Ya, ya deklarasi itu salah satunya adalah kita menyampaikan satu dukungan secara resmi pada Presiden Republik Indonesia. Belum dukung sudah 2029. Iya dong. Biar Jadi, jelas kelamin kita. Jadi mendukung Prabowo Subianto untuk maju lagi di tahun 2029. Wah, ini calon jadi komisaris sampean Bang. Jadi itu ya sikap politiknya ya. Selain politik, itu apa lagi tuh? Yang kedua kita menyampaikan sebuah gagasan platform partai. Ya, tentu pengenalan identitas partai ya. Ya, termasuk apa itu Gema Bangsa itu akan disampaikan secara filosofis ya, termasuk platform dan segala macam ya, termasuk pilihan kata Gerakan Mandiri Bangsa itu kan yang selama ini resminya, kira-kira resminya di depan publik ini loh Partai Gema Bangsa itu deklarasi itu. Ya, dan itu akan dilakukan di mana dan dihadiri oleh siapa saja Bang? Itu deklarasi kita undang semua ya, semua pengurus di seluruh Indonesia atau gimana tuh? Kita dihadiri satu oleh Dewan Pimpinan Wilayah se-Indonesia. Ketua, yang 38 itu ya. Ketua sekretaris kita hadirkan. Lalu kemudian untuk seluruh pengurus Jawa dihadirkan untuk ikut sama-sama menyaksikan deklarasi Partai Gema. DPD maksudnya kota kabupaten di Jawa aja. Untuk Jawa Timur 38 kita hadirkan, mereka hadir berbondong-bondong semangat untuk ikut serta dalam menghadiri deklarasi di. Jadi ini BDD itu bayar sendiri-sendiri nih. Ya, BDD. Ya kan, BDD kan. BDD. Bayar dewe-dewe. Bahasa Inggrisnya begitu, bahasa Inggris. Mandiri. Ya, kan mandiri itu kan. Oke, Bang. Nah, ketika nanti setelah deklarasi di tahun 2026 ini, apa yang akan dilakukan oleh Partai Gerakan Mandiri Bangsa ini, Bang? Karena pertama gini, ini kan adalah tahun 2006 ini adalah tahun strategis. Strategis apa yang harus disiapkan oleh sebuah partai politik. Pertama karena salah satu tahun 2027 adalah persiapan verifikasi, maka 2026 ini kami akan melakukan konsolidasi secara nasional, yaitu Rapimnas di bulan April. April Rapimnas. Rapimnas itu nanti hadir di seluruh ketua dan sekretaris tingkat kabupaten, kota se-Indonesia hadir di Jakarta untuk membicarakan beberapa hal. Pertama terkait penguatan struktur, yang kedua terkait program dan sebagainya, terkait pemenangan pemilu untuk persiapan di pemilu 2029. Karena 2027 itu biasanya verifikasi itu dilakukan 2,5 tahun sebelum pemilu. Maka kita persiapannya harus dari sekarang. Bagaimana proses pembentukan tingkat DPC, kan meskipun sekarang udah jalan nih paralel ya. Tapi kan kita harus bentuk sebuah komitmen bersama dalam bagaimana di 2007 itu sampai bagaimana terbentuk 100% kecamatan, keanggotaan dan segala macam, karena untuk memenuhi persyaratan verifikasi nanti di tahun 2027. Ya. Bang, kalau boleh kita tahu Bang ya, selain tadi konsolidasi untuk bisa menyambut verifikasi ya Bang. Nah, apakah juga di Partai Gema Bangsa ini juga menganut pendataan semacam setiap orang kader itu mendapatkan semacam identitas tertentu, kartu anggota kayak atau apalah? Ada. Kita saat ini sudah punya sistem aplikasi khusus keanggotaan ya, digitalisasi ya seperti ini. Jadi orang bisa mendaftar secara online gitu kan? Secara online. Nanti kartunya juga secara digital seperti ini. Kartunya kartu digital. Mereka download di App Store dan Play Store ya. Lalu kemudian tinggal masukkan foto KTP, nanti akan direkam sendiri tanpa terlalu input, langsung jadi. Modern juga ini. Ya kan kita partai digital. Modern. Partai digital ya kan. Bang, boleh juga ini partai ini. Kira-kira Bang, punya target nggak Bang? Ya tentu setiap partai meskipun belum rakernas ya, boleh dong memberikan target ini mungkin tahun 2029 nanti itu. Misalkan saja targetnya dari jumlah pemilih itu sekian, atau apa targetnya nanti untuk agenda politik tahun 2029 itu Bang? Ya tentu sebuah cita-cita partai politik pasti konsepnya adalah idealis ya. Tentu dengan kerja keras, semangat kita adalah bagaimana kita harus masuk dalam Senayan sehingga kita bisa memberikan sebuah warna
kontribusi nyata. Oh, targetnya bisa masuk di Senayan ya, di DPR ya. Ya mudah-mudahan angka PT bisa turun kan. Ya. Semangat yang di putusan MK itu yang diberikan rekomendasi kepada DPR ya untuk menentukan sendiri, ya mudah-mudahan dengan semangat itu kita bisa, targetnya adalah bagaimana sebisa mungkin Gema Bangsa bisa duduk di Senayan sehingga bisa memberikan kiprah yang nyata bagi rakyat dan memberikan kontribusi yang nyata. Ya. Nah, kalau ditanya Bang, sekarang ini kan di masyarakat muncul wacana ya, tarik menarik antara Pilsum dan kembali pemilihan di kepala daerah itu lewat DPRD. Saya ingin dapat kepastian dari Bang Sopyan, apa sih sebenarnya sikap dari gerakan Mandiri Bangsa ini, partai ini, terkait dengan tarik menarik Pilsum atau pemilihan lewat DPRD ini, Bang? Gema Bangsa jelas kita mendukung pada pilkada langsung oleh rakyat, karena rakyat itu juga perlu diapresiasi dan dihargai. Tapi kan Pak Prabowo dan partainya kan kepingin jadi pemilihan lewat DPRD. Ya, kan? Boleh kita mendukung, tapi prinsip ini adalah sebuah penghargaan dan apresiasi terhadap rakyat. Karena ini bukan kontradiksi, di satu sisi pernyataan politiknya memberikan dukungan pada Pak Prabowo, otomatis sebagai politisi Partai Gerindra, tapi tidak sependapat di dalam proses pemilihan kepala daerah gitu kah? Iya. Nggak ada masalah itu? Nggak ada masalah, karena ini menjadi penting. Penting buat mengapresiasi, kita menganggap ada kehadiran rakyat di situ. Meskipun adalah isunya efisiensi, karena memang demokrasi semua juga memerlukan sebuah pengorbanan. Biaya. Kalau kita meminjam istilah dalam buku Robert of Dahl, poliarki itu memang demokrasi memerlukan dana, ya bukan pengorbanan, ya. Ya tentu ketika rakyat ada ruang partisipasi, itu adalah ada model keterwakilan yang memang menjadi sebuah tanggung jawab masyarakat itu sendiri. Kalau itu dipilih oleh parlemen, maka posisi rakyat di mana? Mana ruang partisipasi mereka? Mereka tidak tahu siapa calonnya. Itu namanya bisa jadi ini adalah kembali kepada ruang masa lalu kan, yang berdarah-darah kita rubah sistemnya lewat reformasi ya. Reformasi ini lalu kemudian kita kembali lagi pada satu itu. Dulu kita mengkritik ini habis-habisan sehingga rubah dengan sistem ini, masa kita kembali atas dasar efisiensi. Efisiensi itu kan bisa kita rumuskan bersama. Ya. Bagaimana dengan caranya supaya efisien? Misalkan bolehlah dengan kotak suara kayak voting seperti di Amerika kan lebih murah. Ya tidak kertasnya digitalize kan, sekarang udah zaman canggih, serba fasilitas bisa. Kan bisa juga itu memangkas dana-dana yang dianggap itu memberikan sebuah pemborosan. Tapi ketika ini memunculkan sebuah ingin menghadirkan satu kepemimpinan yang baik kan, ya tentu kita harus ada pilihan yang terbuka. Tapi sejumlah partai besar udah mendukung loh, Bang. Itu Partai Gerindra lah, PAN lah, ya kan, bahkan Partai Demokrat yang sebelumnya ragu-ragu balik badan ke. Ya itu silakan saja, karena itu ya. Semua partai punya sikap masing-masing, ya di dalam menentukan arah dan bagaimana memperjuangkan rakyat kan beda-beda caranya. Ya. Jadi ya oke saja di alam demokrasi ya. Iya oke saja dalam demokrasi, karena saya kira partisipasi sebuah rakyat itu menjadi utama dalam sebuah demokrasi. Ya, Bang. Kan tentu ketika mendirikan partai kan Anda udah pengalaman lah, teman-teman di Partai Gema Bangsa udah pengalaman, tadi disebutkan 20 tahun, ya toh? Nah, sebenarnya yang krusial di dalam mengelola partai ini apa sih kalau menurut Bang Sopyan? Yang krusial, Bang, ngurus partai. Apakah duitnya? Apakah aturannya? Atau apanya dalam mengelola partai di Republik ini? Saya kira ini ya, pertama memang saya tidak melihat partai politik saat ini partai yang punya ideologi yang cukup kuat, ya. Karena semua rata-rata orang memilih partai politik dasarnya tidak dasar ideologis. Mungkin Kompas sudah mengeluarkan dari survei ya, hanya beberapa persen itu lebih banyak didominasi oleh PDIP dan PKS. Nah,
Saya kira di sini ada ruang bahwa ini adalah sebagai sebuah partai politik yang tugasnya dalam memberikan pendidikan politik, ya tentu ya kaderisasi itu menjadi penting, ya. Yang kedua soal meristokrasi. Selama ini kan juga penyakit di politik itu kan selalu kader jadi-jadian karena ayahnya, karena bapaknya. Tidak dilihat bagaimana sebuah kapasitas dan integritas yang menjadi penting proses kaderisasi, karena itu sudah dibuktikan banyak contoh partai yang kaderisasinya kuat, mau dioleng apapun dia tetap bertahan pada posisi. Kader jenggot itu namanya. Iya kan? Jenggot. Saya itu mungkin apa yang ngomong, kita nggak ngomong. Jadi yang akarnya ke atas, iya kan? Ke atas. Itu ya. Jadi di pola kaderisasi ini ya. Kaderisasi ya, transparansi sama itu tadi. Soal berikan pelimpahan wewenang yang tidak sentralistik. Sentralistik ini menjadi sebuah ancaman bagi para pengurus di bawah yang sering kali ada kalimat, aku capek aja bekerja di partai politik ini. Tapi sesungguhnya apapun nanti keputusannya ada di atas. Itu yang itu bikin yang orang frustasi ya. Itu yang selama ini keresahan pengurus di bawah. Ya. Keresahan pengurus di bawah di daerah yang selama ini mereka berkontribusi dalam membesarkan partai, ujung-ujungnya ketika pusat tidak setuju terjadilah sebuah gap yang cukup panjang. Ya. Itu yang saya pikir itu yang menjadi selama ini aspirasi di bawah ya. Bang Sopyan, kalau boleh saya tahu, setiap partai punya basis. Nah, kalau Partai Gema Bangsa ini akan memilih basis di mana, Kak? PDI Perjuangan misalkan basisnya Jawa Tengah, Jawa Timur. PKB juga begitu misalkan. Kalau di Partai Gema Bangsa ini akan menyasar basisnya di mana, Pak? Ya, saya kira basis-basis yang memang orang-orang yang punya yang sebut ruang kosong ya, yang memang tidak terserap aspirasinya, itu yang kita garap. Kalau kita lihat kan sekarang basis yang paling strategis adalah Gen Z ya. Gen Z milenial, karena mereka hampir persentasenya lebih tinggi nanti banding itu yang harus kita sasar. Bagaimana mereka. Jadi targetnya Gen Z gitu kira-kira ya. Gen Z milenial itu menjadi penting, termasuk kaum perempuan ya, karena memang perempuan itu kan militan. Jadi ketika dia sudah memilih atau tidak susah goyahnya. Tapi nggak menentukan wilayah tertentu gitu, wilayah administratif atau geografis tertentu. Tidak. Kita tetap dimanapun kita akan garap ya. Tentu nanti pada saatnya nanti, karena kita sungguhnya belum punya basis, masih hampir semua rata ya. Nanti kita akan melihat dari mana ruang-ruang peluang, tentu dengan masih belum dilakukan mapping ya, pemetaan itu ya. Mapping, pemetaan mana ada ruang yang memang bisa kita ambil ya. Masa mengambang pemilih yang belum menentukan, nah itu yang penting kita melakukan riset dulu ya, sehingga kita akan jadikan itu pijakan berapa dapil. Tidak semua juga kita dapil, kita kan partai baru belum kuat untuk bagaimana mentargetkan di 80 dapil kan. Tapi ada dapil-dapil tertentu yang memang kita harus, ini tentu dengan skema riset tadi, berdasarkan basis ilmiah lah. Boleh nggak disebut kalau Partai Gema Bangsa nanti ngambil ceruknya Nasdem misalkan, ngambil ceruknya Perindo gitu? Enggak juga? Ya bisa saja ya, tapi saya pikir Gerakan Mandiri Bangsa ini tetap punya perjuangan yang sama untuk bagaimana semua mengajak seluruh rakyat Indonesia untuk sama-sama, ayo ini adalah ruang berjuang kita. Ketika kita ingin punya kepedulian terhadap bangsa dan negara, ini adalah tempatnya untuk berdakwah yang sesungguhnya di dalam membangun bangsa. Karena kan ada yang berpendapat tuh kan, Partai Nasdem tuh ngambil ceruknya Golkar, betul kan ya? Lalu ada juga partai yang kemudian mengambil ceruknya Golkar, Partai Hanura, ya kan, termasuk Gerindra gitu. Nah, apakah ini juga akan bersentuhan dengan basis massa dari semisal saja Nasdem, semisal saja Perindo, semisal saja partai-partai lain yang platformnya agak sama gitu, Pak? Ya, saya pikir ya semua kita akan garap berdasarkan data ilmiah tadi ya, di mana data-data yang memang belum menentukan itu yang menjadi
poros utama Gema Bangsa untuk cari ya. Ya. Terlepas itu misalkan ada yang ikut kita, itu kan suara itu kan ditentukan kepada sebuah figur. Ketika figurnya pindah kan biasanya akan mengikuti kan. Biasanya kan begitu. Ya. Bang, kalau ada omongan yang menunjukkan ini partai yang hanya untuk rame-rame aja, ini pansos, itu apa yang abang sebutkan? Ya, Pansos, cari susu gitu kan. Banyak partai-partai yang kemudian didirikan lalu gagal, ya kan, tidak dapat suara yang cukup signifikan hingga nggak lolos di parliamentary threshold gitu. Apa pendapat abang kalau ada orang sinis melihat pembentukan partai baru ini, Pak? ya mungkin saya menyadari bahwa skeptis itu dibangun atas dasar memang atas dasar praktek-praktek politik yang memang tidak sesuai dengan keinginan mereka. Ada kejenuhan, ya ada kejenuhan, keresahan terhadap perilaku politisi yang tidak memberikan sebuah keteladanan. Saya akan memahami itu. Tapi tentu sebagai sebuah anak bangsa yang cinta terhadap negara Republik Indonesia, saya kira partai politik itu adalah sebuah satu-satunya jalan, ya, jalan untuk bagaimana membangun itu. Ya, boleh mereka skeptis, tapi terus kalau kita dengan kerja keras, konsisten, secara enduren, saya yakin pada akhirnya kita akan mencapai satu tujuan dan target. Selama kita konsisten dan istiqomah di dalam menjalankan ini ya. Persoalannya kan ini adalah sebuah yang jadi masalahnya kan kadang-kadang daya tahan. Ya. Daya tahan sebuah politisi itu yang agak rentan dalam membangun itu tadi. Ketika tidak kuat dia pindah-pindah lagi. Nah, tapi kan perahu ini kan bisa besar ketika kita punya daya tahan, punya komitmen, punya konsistensi, punya rasa cinta terhadap negeri kita yang selama ini, ya saya yakin partai akan menjadi besar. Nah itu tadi, ideologisasi itu yang mestinya harus tumbuh di dalam seorang kader sehingga dia terus membesarkan sebuah partai. Partai politik sendiri. Luar biasa Bang, ini tekadnya ya. Moga-moga tekad ini bisa istiqomah gitu kan ya. Amin. Oke. Demikian Tribuners ngobrol kita dengan Sekjen atau Sekretaris Jenderal dari Partai Gerakan Mandiri Bangsa atau Gema Bangsa, ya, Bang Muhammad Sopyan. Terima kasih Bang, moga-moga sukses. Amin. Dan saya kira kita akan tunggu kiprah dari partai ini di hari-hari ke depan. Saya Feby Mahendra Putra pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera buat kita semua, dan apapun yang terjadi tetaplah bahagia. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.